seorang muslim dalam menghadapi musibah. Bapak Ibu, saya awali dengan perkataan Imam Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikamnya. Kata beliau, la tastaghrib wuqu'al aqdar ma dumta fi hadhihi dar. Fa inna ma abraza illa ma huwa mustahiqqun wasfiha wa wajibun ni'atiha. Terjemahannya kurang lebih, la tastaghrib wuqu'al aqdar ma dumta fi hadhihi dar. Janganlah engkau merasa aneh, janganlah engkau merasa kaget akan terjadinya kekeruhan-kekeruhan selama engkau berada di bumi ini. Fa inna ma abraza, karena tidaklah bumi ini menampakkan kekeruhan-kekeruhan itu, melainkan karena sudah sifatnya dan sudah sepatutnya bumi menampakkannya. Jadi luar biasa Bapak Ibu, pesan dari Imam Ibnu Athaillah ini, kalau tidak salah ini pesan yang ke-28 dari pesan-pesan beliau dalam kitab Al-Hikam ini. Pesan ini menunjukkan kepada kita bahwa yang namanya hidup itu adalah perpindahan dari masalah yang ke satu masalah, berpindah ke masalah berikutnya. Jadi hidup ini adalah episode dari masalah yang satu kepada masalah berikut. Ya. Kata beliau, lantas takrim, janganlah merasa aneh. Kekeruhan-kekeruhan yang dimaksud oleh beliau apa Pak? Di antaranya kejadian-kejadian musibah yang menimpa kita, yang kadang-kadang mungkin kita dalam menjalaninya itu begitu berat, ya, begitu capek, lelah, bahkan menyebabkan kita cemas, bahkan mungkin tidak sedikit orang stres. Nah kata beliau apa? Jangan aneh gitu. Ya karena begitulah dunia. Madum tafi hadihi, dan selama kita masih hidup. Jadi hidup kalau begitu apa? Kumpulan dari masalah. Saya yakin Bapak Ibu, setiap kita kan punya masalah. Saya lihat wajahnya, wajah-wajah bermasalah semuanya. Semua punya masalah yang berbeda. Saya suka merenung dalam perjalanan hidup itu, memang betul. Dulu lagi masa kuliah, kira-kira Bapak Ibu ketika kita masa kuliah, salah satu di antara masalah yang berat apa Pak? Tugas akhir biasanya, skripsi. Saya jujur kuliah dulu itu 7 tahun hanya untuk mendapatkan ijazah S1. Bahkan kalau dihitung-hitung lebih dari 7 tahun. Karena dulu sebelum ngambil fakultas syariah itu kita masuk namanya Fiqh dan Lugawi, persiapan bahasa. Itu masuk melalui tes 2 tahun. 2 tahun setelah itu selesai, masuk tes lagi. Tahapan berikutnya namanya program takmili penyempurnaan bahasa, 3 tahun. Setelah itu baru masuk namanya fakultas syariah. Fakultas syariah itu 4 tahun. Itu kalau normal. Kalau ada mata kuliah yang mula, karena dulu kalau kuliah saya itu kalau ada 3 mata kuliah yang mula, itu kan naik semester. Dia harus menyelesaikan dulu yang 3 itu. Kalau 3 itu nggak lulus, di demo. Kalau 2 nggak lulus masih bisa. Jadi sempat ulang berapa kali. Dan yang terakhir yang membuat kita itu berat itu ya tugas akhir.
Ada satu mata kuliah yang terus terang jujur yang buat saya itu agak sedikit berat. Kenapa? Itu ada mata kuliah ilmu faraid, ilmu tentang pembagian harta pusaka warisan. Karena kebetulan saya agak suka dengan hitung-hitung Bapak Ibu. Ya, kalau jenengan dari stand gitu kan udah biasa. Ya, saya hitung, yang dihitung barang juga nggak ada, duit juga nggak ada gitu Bapak Ibu. Skripsi selesai, alhamdulillah, plong belajar selesai itu S1. Dikirain masalah selesai kuliah, udah wisuda, udah dapat ijazah S1. Ternyata masalah ada. Apa bang masalah habis kuliah? Nyari kerja kan itu. Lah Bapak Ibu yang kuliah ikatan dinas kan sudah jelas. Kita yang kuliahnya belajar bahasa Arab, belajar ilmu agama, belajar bahasa Arab, kenapa belajar bahasa Arab ngapain? Paling jadi TKW kan gitu kan, nggak jelas. Selesai kuliah, nyari pekerjaan, alhamdulillah dapat ngajar, dapat penghasilan. Dikirain masalah selesai, datang lagi itu masalah. Apa bang? Nyari jodoh. Dulu pinginnya namanya pernikahan itu kan sunnah Nabi itu usia 25 tahun, betul Pak? Tapi nikah 25 tahun lebih muda, lebih bagus. Ternyata niat nikah usia 25 tahun gak tercapai. Baru nikah usia 28 tahun, telat 3 tahun. Sempat ada proses pernikahan di usia 25 tahun, gagal. Perempuannya setuju, orang tuanya nggak setuju. Orang tuanya setuju, perempuannya nggak setuju. Nunggu berkali-kali, dapat akhirnya jodoh, punya. Alhamdulillah. Dikirain masalah selesai, datang lagi itu masalah. Apa bang? Urus anak, mendidik anak ternyata berat, luar biasa ya. Berapa bulan yang lalu saya dapat WA dari istri. Ini anak kita gimana katanya? Kebetulan anak saya mondok semua ya Bapak Ibu. Ada setelah 3 tahun saya mau masuk aliyah. Apa? Kirim WA. Apa WA-nya? Pokoknya tidak mau melanjutkan pondok pesantren kalau tidak dibelikan Vespa Matic katanya. Jadi Vespa Matic itu seperti apa? Dan Vespa Matic-nya apa? Pokoknya mau Vespa Sprint 150 cc, gak mau yang 120 cc Bapak. Ini anak tahu dari mana pada di pondok. Beli Vespa juga bakal dipakai kan pondok pada di rumah. Tapi yang namanya begitu pendidikan luar biasa berat. Ya. Belum lagi masalah-masalah yang lain, biaya pendidikan kuliah ke depan semakin mahal. Sementara pendapatan gak sesuai dengan pengeluaran. Ini anak-anak ke depan kira-kira bisa gak sih pendidikannya itu kita penuhi? Cemas kadang-kadang Bapak. Belum lagi masalah-masalah yang lain. Saya hitung dari awal sebenarnya kok masalah ada saja terus. Jadi tema ini sebenarnya buat saya gitu kan Bapak. Ya. Seolah-olah gak ada masalah, bisa jadi masalah saya lebih besar ya. Tapi berusaha untuk senyum kan Bapak. Akhirnya apa? Oh ternyata masalah. Jadi betul tuh kata saya Pak Imam Ibn Taimiyah, lantas takut, jangan aneh, jangan kaget. Kalau Nabi mengatakan ad-dunya mazra'atul akhirah, dunia itu tempat menanam, panennya nanti di akhirat. Yang namanya menanam kan capek, lelah. Jadi kalau kita ingin aman, ya gak ada pikiran, pokoknya nanti kalau ongkar-ongkar kaki, gak ada masalah, jangan dibunyi. Nanti saja kalau sudah masuk ke alam akhir. Betul Bapak? Orang sholat saja capek gitu Bapak. Betul Pak? Kita menunaikan ibadah saja, haji juga capek, puasa juga capek, gak ada yang santai. Apalagi dihadapkan ke dalam ujian-ujian datang kepada kita yang datang silih berganti. Saya yakin Bapak Ibu juga sama punya. Cuma kan masalah ujiannya beda-beda, betul Pak? Ada yang diuji finansialnya, mencoba melebarkan sayap bisnis, tapi kok ternyata gulung tikar lagi. Ada Bapak Ibu. Ya.
Ujian datang dari istri yang sulit diatur, anak sulit diatur, yang kadang-kadang membuat kita cemas. Jadi Allah, begitulah tabiatnya. Oh, kalau begitu berarti dunia adalah ujian. Maka Allah menegaskan dalam Al-Quran Bapak Ibu, surat Al-Baqarah ayat 155. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wal thamarat. Di dalam kalimat wala nabluwannakum ada dua huruf taukid. Huruf taukid itu huruf penguat, lam dan nun yang berarti. Kata para ulama tafsir, satu kalimat di situ ada dua huruf taukid menunjukkan saking pastinya Allah bersumpah. Makanya kalau dilihat di terjemahan Quran depan, wala nabluwannakum, dan sungguh kami pasti akan kami uji kalian semua bisyai'in minal khawf, dengan sedikit saja dari ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, stres, wal ju' dan kelaparan. Ya, mungkin kelaparan kita relatif sepertinya belum kita rasakan, tapi kalau pahit seret rezeki bisa dari lubang tutup lubang, pengeluaran lebih banyak daripada pendapatan mungkin. Tapi kelaparan ini cocoknya mungkin buat saudara-saudara kita yang dari Palestina. Kalau kita lihat luar biasa, tapi kita nangis juga ya ketika bagaimana anak-anak Palestina begitu tabah, ketawakalan mereka, keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita belum sampai di sana. Ya. Baru kita wa naqsim minal amwal, berkurangnya harta kalian, hutang gak pernah terbayar, dari lubang tutup lubang misalkan, wala anfus, dan berkurangnya jiwa-jiwa kalian, penyakit yang datang kepada kita, yang sampai sekarang belum juga sembuh, baru selesai 1 bulan 2 bulan sembuh, penyakit datang lagi, terasa lagi. Sudah berobat ke sana kemari, gak sembuh-sembuh, bahkan sudah mengeluarkan sekian ratusan juta katakan. Artinya gak sembuh-sembuh. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wathamarat, dan buah-buahan. Artinya pintu-pintu rezeki kita nanti akan kita diuji ke depan. Mungkin tahun-tahun yang akan datang bukannya membuat kita lebih optimis lagi. Maka kata Allah, wa basyiris sabiri, berbahagialah mereka orang-orang yang sabar. Jadi itu pasti masuk SD ada ujiannya, SMP ada ujiannya, SMA ada ujiannya, kuliah ada ujiannya, mau kerja ada ujiannya, mau nikah juga ada ujiannya. Nah, jadi kalau begitu, bagaimana kita menghadapi ujian? Maka yang penting bagi kita Bapak Ibu, bagaimana mensikapinya. Karena orang yang sukses bukan mereka yang tidak mendapatkan ujian, sebagaimana orang yang gagal bukan karena disebabkan karena ujian. Orang yang sukses adalah orang yang di sana mendapatkan ujian, dia tahu bagaimana cara menjawabnya dan tahu adab-adabnya. Dan orang yang gagal adalah mereka yang ketika diberi ujian, dia tidak tahu cara menjawabnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengajarkan, dan Nabi kita sudah memberikan contoh kepada kita dalam menghadapi ujian itu. Bagaimana? Satu, Bapak Ibu, yakini bahwa apa yang menimpa kepada kita semua, apapun itu semua tidak terjadi begitu saja, tapi atas sepengetahuan Allah, by design Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah sudah tetapkan semuanya itu sebelum terjadi. Itulah yang namanya apa? Qada. Apa ayatnya Bapak Ibu lihat? Surat Al-An'am
ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Maka milik Allah lah kunci-kunci yang gaib, yang semuanya tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri. Allah tahu apa yang terjadi di daratan dan di lautan. Bahkan wa ma tasqutu min waraqatin, tidaklah kalau seandainya ada daun yang jatuh dari tangkainya, Allah tahu. Wala habatin wa fi dhulumatil ardi, seandainya ada biji atau di tengah kegelapan malam, baik yang kering wala rabbin wala yabisin ataupun yang basah, semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum terjadinya. Itulah yang kita imani. Apa? Bahwa Allah punya qada, ketetapan Allah yang Allah tetapkan melalui ilmunya, yang itu semuanya belum terjadi kepada kita. Kita Bapak Ibu ada di sini, ketemu di sini, kira-kira 1 hari yang lalu, 2 hari yang lalu, Allah tahu kan bahwa kita akan bertemu di sini. Allah tahu, dan itu atas izin Allah, bukan terjadi begitu saja. Sebagaimana Allah tahu nanti 5 menit, 10 menit, 1 jam, 2 jam, 1 hari, 2 hari setelah kita selesai keluar dari masjid ini, kira-kira Allah tahu gak apa yang terjadi? Tahu, kita yang gak tahu. Karena ilmu Allah meliputi segalanya. Jadi yang pertama yang harus kita yakini, agar ketika kita nanti Bapak Ibu mendapatkan masalah, ujian yang datang kepada kita itu tidak membuat kemudian kita stres. Karena kita meyakini apa? Oh, saya yakin bahwa ini semua memang sudah ditetapkan oleh Allah sebelum terjadi. Surat Al-Hadid. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha dzalika litaksabu ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Ini penting Bapak Ibu. Kata Allah ya, ma asabam min musibatin, tidaklah ada musibah yang terjadi menimpa kepada kalian fil ardi, di muka bumi ini. Apapun itu, banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus, jatuhnya pesawat terbang, terjadinya peperangan yang terjadi di segala kita lihat di mana, di belahan bumi. Ini kan terjadi di muka bumi. Wala fi anfusikum, ataupun yang terjadi pada diri kalian, sakit yang menimpa kita, hilangnya salah satu anggota tubuh kita, mungkin seandainya ada penyakit yang harus membuat kita diamputasi, hilangnya anggota keluarga kita, hilangnya harta yang kita miliki. Kata Allah, illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, sebelum terjadinya. Ingat, itu sudah dicatat, sudah ada dalam ketetapan Allah sebelum terjadi. Yakini ini, agar supaya apa? Likai la taksaw ala ma fatakum, agar kalian tidak putus asa, tidak cemas, tidak stres, ya. Ala ma fatakum, atas apa yang luput dari kalian. Ternyata yang saya inginkan sehat malah sakit. Saya pinginnya kalau bisnis lancar, gak ada kendala lagi, gulung tikar lagi. Mestinya sih pinginnya saya itu dapat jodoh secepatnya, tapi ternyata kok gagal lagi. Kata Allah, jangan cemas. Itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, mungkin belum saatnya. Oh, mungkin belum waktunya. Ini semata-mata sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kenyataan yang kita alami tidak sesuai dengan ekspektasi kita, walan tafrahu bima atakum, atau keyakinan ini kata Allah itu tidak membuat kalian jumawa. Tafrahu itu bergembira, euforia, membusungkan dada. Kenapa?
ini karena kehebatanku, ini karena kekuatan finansial, ini karena kecerdasan, ini karena pengalaman. Gak ada tuh orang-orang yang percaya kemahabesaran Allah, takdir Allah, qada Allah itu gak bakal muncul orang-orang yang ketika dia sukses dia mengatakan ini karena kehebatan saya. Gak ada. Kenapa? Kalaupun dia sukses, hada min fadli Rabbi, sebagaimana yang diungkapkan oleh siapa? Nabi Sulaiman. Diangkat oleh Allah menjadi seorang rasul, raja di umat manusia, cinta lu, semuanya sudah dia dapatkan. Tapi ketika dia capai, apa perkataan beliau? Haza min fadli Rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini semata bukan karena kehebatan saya, ini dari Allah. Allah yang telah menetapkan bahwa aku seperti ini. Ini yang kedua, Bapak Ibu. Jadi yang ini semuanya itu sudah ditetapkan oleh Allah, semua by design Allah, dan semua sudah ditetapkan sebelum terjadinya. Kalau seandainya ternyata apa yang menimpa kepada kita tidak sesuai dengan harapan kita, tidak sesuai dengan ekspektasi kita, walaupun kita sudah berikhtiar, apa? Terima, ridho. Jangan ada kata-kata protes, Allah tidak adil. Kenapa? Karena ini adalah ujian dari Allah. Kalau kita ridho, menerima, ikhlas, karena ini sudah ditetapkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti kita lulus. Dan itulah yang Allah inginkan. Kata Nabi, Innallaha idza ahabba qauman ibtalahu. Kan itu Allah itu kalau dia mencintai seseorang, pasti Allah akan mengujinya dengan berbagai ujian itu. Fa'in radiya, kalau seandainya dia ridho, dia menerima, dia ikhlas terhadap ketetapan Allah, walaupun kadang itu menyakitkan secara perasaan, secara fisik, tapi bagaimana ini sudah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Nabi, falahu ridho, Allah memberikan keridhaan kepada dia. Fa'in sakhita, tapi kalau seandainya dia marah, murka, sampai keluar kata-kata Allah tidak adil, sudah beribadah sekian tahun, sholat, jungkir balik, berdoa, gak pernah saya dapatkan apa yang saya inginkan. Mereka yang gak pernah sholat, kaya raya gitu. Sudah sekian tahun mencari jodoh, belum juga ada jodoh. Orang lain orang lain sehat, bisa kemana-mana, saya sakit terus gak pernah sembuh misalkan. Walaupun sudah uang keluar sekian, suuzan kepada Allah, dia marah kepada Allah, maka fa'alisa, gagal berarti dia ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tahapan yang ketiga apa baru? Terima ketetapan Allah, baik yang itu sesuai dengan harapan kita ataupun yang tidak sesuai dengan harapan kita. Terima saja, gak diterima itu udah terjadi gitu. Terima saja. Walaupun itu gak sesuai dengan harapan kita. Mungkin menurut zahir kita bisa jadi apa yang kita alami ini buruk buat kita, tapi kan bisa jadi justru menurut Allah itu baik. Yang penting kita husnuzon sama Allah. Apa dalilnya Bapak Ibu? Wa ma tukrihu syai'an wa huwa khairun lakum. Wa antuhibbu syai'an fa huwa syarrun lakum. Bisa jadi kata Allah, belum tentu yang menurut kalian baik, menurut Allah baik. Asa an tukrihu syai'an fa huwa khairun lakum. Bisa jadi yang menurut kalian buruk, tapi menurut Allah baik. Berarti apa? Husnuzon kepada Allah. Karena kita akan takut. Kadang kita pinginnya kita menjadi orang yang kaya raya, banyak uang, gampang mendapatkan finansial, kekayaan segala berlimpah di sekitar kita. Itu baik, tapi belum tentu baik menurut Allah. Husnuzon saja kepada Allah. Karena Allah lebih tahu apa yang kita tidak ketahui. Bapak Ibu, saya pernah menyampaikan kisah bagaimana ya, apa yang menurut kita baik belum tentu menurut Allah baik. Apa yang menurut kita buruk belum tentu menurut Allah buruk. Husnuzon sama Allah. Kisah siapa? Sa'labah yang datang kepada Rasulullah.
Orangnya baik, rajin ibadah, sholat gak pernah tertinggal. Sebelum azan dia sudah ada di masjid. Suatu ketika dia datang kepada Rasulullah. Biasanya sahabat itu habis sholat dia pulang saja, gak pernah berdoa, gak pernah zikir. Ditanya kenapa gak pernah doa, gak pernah berzikir. Kata sahabat, bukan saya gak berdoa, bukan saya gak berzikir, saya harus segera pulang dulu. Kenapa? Istri saya juga mau sholat, kain saya harus ganti. Rasulullah memakluminya. Tapi suatu ketika sahabat ini kalau habis sholat biasa pulang, gak pulang-pulang. Ternyata ada maunya datang kepada Rasulullah. Rasul, tolong doakan dong. Apa? Saya ingin jadi orang kaya, kan gitu. Rasul kaget. Sahabat, sepertinya mukamu cocoknya jadi orang miskin, gitu. Cocoknya jadi orang miskin. Pulang. Jangan minta menjadi orang kaya. Rasul berkata begini, sahabat, kenapa engkau minta orang kaya? Belum tentu kalau jadi orang kaya itu baik, menurutmu kan itu. Kata beliau apa? Qalilun tu'addi syukrukan khairun minal katsir alladzi la tu'ti. Sedikit memang yang kau punya ini, tapi kalau engkau mampu mensyukurinya, itu lebih baik daripada banyak tapi engkau tidak mampu memikulnya harta yang banyak itu. Belum tentu baik. Sekarang sholat bisa berjamaah, gak pernah. Di saat kalau manggil, awas, ya kau sanggup, kau merespon semua panggilan kau. Kan kau gak punya beban, gak ada pahala. Udah, miskin, baik, sabar, pulanglah. Keesokan harinya datang lagi, minta doa lagi, sampai 3 kali. Akhirnya Rasulullah setelah melihat ini orang 3 kali bertasbih, ingin jadi orang kaya, soalnya didoakan. Kalau Nabi sudah berdoa, gak ada yang tertolong. Berawal dari 2 pasang kambing yang dipeliharanya, jantan betina. Setelah didoakan oleh Nabi begitu, itu kambing punya sahabat beranak pinak cepat seperti beranak pinaknya cacing, katanya. Jadi di mana ada kambing di jalan, oh itu kambingnya sahabat. Jadilah juragan kambing. Apa yang terjadi? Rasul kalau habis sholat kan suka menghadapkan wajahnya, melihat siapa yang gak hadir sholat berjamaah. Gak lihat batang hidung sahabat ini kemana? Biasanya yang orang itu sholat sebelum azan saya sudah ada di masjid. Kemana sahabat, wahai para sahabat? Kata para sahabat Rasul, sahabat sekarang sudah jadi juragan kambing. Sibuk Rasulullah. Kata Rasulullah, wahai ya sahabat, celaka wahai sahabat. Turunlah ayat surat At-Taubah ayat 36. Ya ayyuhalladzina amanu khudh min amwalihim shadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha. Hai orang-orang beriman, ambillah zakat dari orang-orang kaya untuk diambil sebagian harta mereka untuk dibagikan kepada orang-orang miskin agar membersihkan mereka, membersihkan jiwa-jiwa mereka. Ketika ayat ini turun, kemudian Rasul mengangkat para sahabat untuk jadi amil, ditugaskan ke rumah-rumah mengambil zakat. Ketika sahabat yang diutus kepada sahabat, apa kata sahabat? Uang-uang saya, kambing-kambing saya, tenaga-tenaga saya, kenapa harus berbagi? Kenapa saya harus setor kepada Nabi? Menolak. Rasulullah geleng-geleng kepala, wahai ya sahabat, udah sholat, gak pernah lihat di masjid. Ketika turun ayat zakat, dia gak mau. Akhirnya kekayaan yang dia miliki gak membuat dia justru semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jauh. Rasulullah meninggal dunia, kemudian dia datang kepada Abu Bakar untuk memberikan sebagian hartanya. Abu Bakar, kalau Rasulullah saja dulu menolak, aku juga menolak. Abu Bakar meninggal dunia, naik Umar. Dia membawa sebagian hartanya kepada Umar. Kata Umar, kalau Abu Bakar saja menolak, saya juga gak menolak. Dan di masa Umar, kehidupan sahabat kembali lagi ke titik nol. Dan dia mati dalam keadaan fasik menurut riwayat dalam tafsir Ibnu Katsir, walaupun ini kontroversi. Jadi berarti tidak semua yang perlu kita baik menurut Allah baik. Ketika kita merasakan menghadapi kenyataan hidup, terima saja, husnuzan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala.
oh mungkin kalau seandainya saya diberikan kekayaan yang banyak belum tentu menjadi orang seperti sekarang ini. Allah tahu. Buat apa kekayaan banyak kalau seandainya membuat saya jauh dari Allah? Justru dengan kondisi yang seadanya ini membuat saya ingat kepada Allah, membuat saya dekat dengan Allah, merasakan selalu kurang bekal-bekal saya untuk nanti berhadapan dengan Allah. Itu lebih baik. Yang penting apa? Terima saja. Pinginnya sehat, ya. Tapi kok sakit? Sakit itu sesuatu yang membuat kita gak nyaman, gak sesuai dengan harapan kita, dengan ekspektasi kita. Apa? Terima. Walaupun sampai misalkan nanti kematian menghantarkan seseorang untuk mati sekalipun, asalkan kita memang sudah berusaha berikhtiar, terima saja. Ikhlas ya Rabb, kalau seandainya memang penyakit ini menghantarkan saya kepada kematian, asalkan Engkau ridhoi, ikhlas. Sudah sekian ratusan juta yang saya harus keluarkan, tapi sepertinya Engkau belum menetapkan keinginanku, mengabulkan seluruh harapanku. Baik Bapak Ibu Allah. Ya. Apa? Terima apa yang sesuai harapan kita atau yang tidak sesuai dengan harapan kita. Pasti ada hikmah di balik itu. Tidak semua yang kita inginkan itu pasti dikabulkan oleh Allah dan sama semua keinginan kita. Karena kalau semua manusia keinginannya sama, kemudian dikabulkan oleh Allah semuanya sama, tidak ramai dunia ini. Betul nggak Bapak Ibu? Kita pengen sehat, Bapak Ibu pengen sehat, semua pengen sehat. Kalau sehat semua, itu fakultas kedokteran gak bakal laku, Bapak Ibu. Apotek gak bakal laku tuh. Dokter gak ada kerjaan, mungkin saling nyuntik sama sesama dokternya, kan gak ada yang sakit, Bapak Ibu. Ada selalu hikmah di balik itu. Pasti ada kebaikannya, ada hikmahnya. Setelah kita terima, bukan berarti kita terima begitu saja, tapi ikhtiar, usaha tetap itu harus kita lakukan. Kenapa? Karena ikhtiar itu adalah bagian daripada ibadah. Maaf Bapak Ibu, dalam menghadapi takdir ini juga jangan kita juga terjebak karena semuanya yakin bahwa Allah sudah menetapkan. Bukan berarti kita pasrah begitu saja. Karena memang agak sedikit pelik Bapak Ibu dalam memahami qada dan qadar itu. Kalau dalam kajian akidah itu kan ada 3 kelompok besar nih, 3 mazhab dalam memahami takdir. Satu mazhab kanan, yang kedua mazhab kiri, yang ketiga mazhab yang ada di tengah-tengah. Mazhab kanan itu siapa Bapak Ibu? Dia yang memahami bahwa Allah ini memang punya qada dan qadar kepada manusia, dan semua manusia itu memang semuanya dari A sampai Z itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan manusia gak ada punya peran untuk berikhtiar. Itu namanya aliran apa? Jabariyah. Jabar itu sesuatu yang dipaksa. Jadi manusia itu sudah dipaksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasibnya apapun itu sudah Allah tentukan. Termasuk masuk neraka, masuk surga, itu Allah sudah tentukan. Jadi apa? Orang Jabariyah itu mengumpamakan nasib kita itu ibarat angin yang dikempas, kapas yang dikempas angin. Kemana angin menghembus, ke situlah kapas pergi. Jadi manusia gak ada usaha. Cenderung kalau orang Jabariyah itu orang itu apatis, gak progresif. Ya. Contoh orang Jabariyah itu gini Pak. Saya punya mahasiswa ketika masuki ujian semester saya tahu bentar lagi UAS, silakan baca pelajari bab sekian sampai bab sekian, soal akan keluar dari bab ini. Kalau orang Jabariyah itu, Ustaz, saya nggak perlu belajar gitu. Kenapa? Kan lulus dan tidak lulus itu sudah ada dalam genggaman. Kalau nggak baca juga, kalau ditakdirkan Allah oleh lulus, ya saya lulus. Nah, itu orang Jabariyah. Jadi orang Jabariyah itu emang agak sedikit sulit dialog dengan mereka. Kan sedikit-sedikit sudah ini adalah takdir dari Allah. Ya, makanya kata Imam Syafi'i, pada zaman Imam Syafi'i, kalau kau berdialog dengan orang Jabariyah, gampang, ajak ngobrol. Ketika ngobrol, ambil sandal pakaian itu, pukul tuh kepalanya, jidatnya. Kalau dia marah, bilangin ini sudah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan marah. Dan itu terjadi zaman Umar. Zaman Umar ada seperti yang mencuri gitu kan.
Karena saksinya ada, barangnya ada, diadili. Ketika ditanya, kenapa kamu mencuri? Takdir dari Allah ini. Saya diajak, ini sudah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Umar, ya udah gitu, adili saja, putuskan saja hukumnya, Pak. Potong dulu tangannya karena sudah terbukti. Ketika mau dipotong, dia nanya, kenapa saya dipotong? Jawab, ini juga takdir dari Allah. Itu orang Jabariyah begitu. Nah, yang kedua ada orang namanya Qadariyah. Kalau orang Qadariyah cenderung ateis, cenderung dia percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ketika Allah menciptakan manusia itu, setelah itu Allah lepas tangan. Seluruh nasib manusia aku nggak mau tahu, terserah kamu gitu. Itu orang Qadariyah. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah ada di tengah Bapak Ibu. Wasatiyah yang meyakini bahwa Allah punya takdir, Allah punya qadanya, tapi tidak menepikan kita sebagai makhluk untuk berikhtiar, untuk berusaha. Kenapa? Karena ini adalah bagian daripada perintah Allah. Ikhtiar itu ibadah. Tapi ingat, ketika kita berikhtiar, jangan bertawakal kepada usaha, jangan menggantungkan hasil kepada usaha. Kenapa? Karena usaha itu hanya sebab, dan sebab itu kata para ulama, wa kullun minha asbabun wal asbab la tu'akhir. Semua itu adalah ikhtiar, itu sebab, dan sebab itu bukan yang menentukan. Yang menentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ketika berikhtiar, ini hanya perintah dari Allah. Kenapa? Allah merintahkan kepada kita untuk berikhtiar, dan itu bagian pada ibadah. Masalah nanti hasilnya seperti apa? Jangan bergantung kepada usaha. Kenapa? Hasil itu Allah yang menentukan. Makanya kita nggak pernah nanti, tidak akan pernah dituntut kamu usaha, bisnis, bekerja, gajinya berapa. Gak bakal ditanya, karena itu Allah yang menentukan. Kewajiban kita usaha ikhtiar. Ketika ternyata hasilnya sesuai, alhamdulillah. Ketika nggak sesuai, nah disitulah apa? Ridho di atas. Makanya Nabi yang mengatakan, ajaban li amril mu'min. Akhirnya aku bangga kepada seorang mukmin itu. Kenapa? Kullama asabahu khair. Karena apapun akhirnya yang menimpa dirinya itu semuanya baik, gak ada istilah yang tidak baik. In asobatu sarra syakar. Kalau seandainya Allah timpakan kepada dia sesuatu yang membuat dia bahagia, keberlimpahan, syukur. Tapi ketika dia ditimpakan oleh Allah, in asobatu darra, kemandaratan, musibah yang berzul itu buruk, dia biasa saja apa? Sabar, sabar. Jadi gak ada istilah baik dan buruk, itu gak ada. Apa semuanya baik kalau kita benar mensikapinya. Dua-duanya apa? Masuk surga atau baik. Dua-duanya mendapatkan bagian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti ujungnya di yaumul kiamat, saya baca hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, ini motivasi bagi kita yang sekarang banyak puji bagi Allah. Nanti manusia pada akhirnya dibagi kepada dua penduduk surga itu. Satu ada ahlul afiyah, yang kedua ahlul musibah. Ahlul afiyah itu apa Bapak Ibu? Orang yang ketika diberikan oleh Allah itu kemudahan, keberlimpahan, soleh Bapak Ibu. Badannya sehat, rezekinya lapang, dimudahkan urusan-urusan dunia. Dan dia karena dia merasakan bermurahnya Allah, maka membuat dia lebih dekat dengan Allah. Semuanya fasilitas dia gunakan untuk beribadah kepada Allah. Tapi gak semua. Ada orang yang di dunia itu musibah demi musibah datang silih berganti, namanya ahli musibah. Inginnya sehat, sakit, sudah berobat gak sembuh, bahkan nanti sampai meninggal dunia. Begitu juga masalah rezekinya. Tapi anehnya, orang itu walaupun musibah datang silih berganti, tetap saja keimanannya gak berubah. Ketika diberikan ujian, sabar, tetap ikhtiar, tawakal kepada Allah. Walaupun di dunia belum juga mendapatkan apa yang dia inginkan, sampai mati. Nanti diadili oleh Allah kepada malaikat-malaikat, tolong nih, hisabnya ahli musibah, dihisabkan semuanya. Akhirnya malaikat berkata kepada Allah, tam sempurna ya Rabb, sempurna orang ini, luar biasa. Musibah datang silih berganti, tidak membuat dia jauh dari Allah. Syukur, sabar, tawakal, tak putus asa sampai kematian menembusnya. Kata Allah, ya dihikuatan. Nah sekarang berikanlah kepada orang ini kekuatan. Mungkin dulu yang ketika dunia yang sehat, gak sehat-sehat sekarang. Ya mungkin dulu dia kita diberikan keberlimpahan. Apa? Sekarang.
Dan kemudian kata Allah, anzilhu manzilatan, tempatkan orang ini di suatu tempat yang ini gak bisa didapat oleh orang-orang selain orang yang sabar itu. Tiba-tiba orang ahlul afiyah itu bertanya kepada mereka, hai malaikat, itu manzilah tempat itu buat siapa? Kata malaikat, maaf, ini tempat khusus bagi mereka orang-orang yang ketika di dunia sabar menghadapi ujian, tidak putus asa, ridho, tawakal, ikhtiar maksimal terus hingga kemudian di dunia pun dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkannya, sekarang diberikannya. Kata dia itu, malaikat, bisakah ya aku ingin seandainya boleh Allah kembalikan aku ke dunia lagi. Untuk apa? Silahkan engkau cabik-cabik ya Rob jasadku dengan musibah apapun yang engkau inginkan, tapi aku akan sabar, ikhlas, ridho, tawakal, ikhtiar semaksimal mungkin. Jika walaupun itu enggak kami dapatkan, akhirnya kematian menurut nyawaku ya. Kenapa? Aku ingin manzilah. Kira-kira Bapak Ibu ingin jadi ahlul afiyah, ahlul musibah atau ahlul jannah? Ini mungkin yang penting masuk surga aja dulu lah kan itu. Masuk surga aja belum tentu kita kan itu. Ya. Tapi ini luar biasa. Jadi sedilihat nanti. Jadi itulah bagaimana cara kita menghadapi. Insya Allah nggak ada istilah stres, cemas, putus asa, apalagi nauzubillah sampai bunuh diri, nggak ada. Nggak ada istilah jalan buntu bagi mereka yang mampu menjawab persoalan-persoalan hidup, ujian-ujian yang datang kepada mereka, asalkan dia mampu menjawabnya dengan benar. Ya. Apa kata Imam Al-Ghazali? La tastakbir. Janganlah engkau merasa aneh. Wuqu'an dan fi hadhihi dan jangan engkau asing aneh akan terjadinya kekeruhan-kekeruhan di bumi ini. Ya. Kenapa? Selama engkau ada di bumi. Fa innama abarzak ma huwa illa mustahibun wasfiha. Tidaklah bumi menampakkan kekeruhan-kekeruhan itu melainkan karena memang karakter sifat dan dunia itu seperti itu. Wajibun dihati-hati dan sudah sepatutnya bumi menampilkan itu. Ya, Bapak Ibu Allah, saya rasa ini saja yang saya bisa sampaikan di kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi saya, Bapak Ibu juga pada umumnya. Ya, saya yakin bahwa setiap kita memang punya masalah yang berbeda. Ya. Ini saja yang benar dari Allah dan Rasulnya, yang sangat dari harapan saya pribadi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.